Hai guys, assalamualaikum. Salam jumpa lagi di channel kami, Cuprit. Selamat pagi, sahabat-sahabatku semua seluruh dunia. Kali ini sangat cerah, musim kemarau ya guys. Nah itu cara agar kopi coklat buahnya lebat. Nah ini teman-teman, saya punya yaitu ide agar kopi coklatku itu selalu berbuah lebat. Nah ini kalau yang di sini ada beberapa pohon, nanti kita akan melakukan aktivitas yang di sebelah sana. Ini contoh ya. Ini usianya di atas 30 tahun dari era bapakku, kisaran tahun kalau nggak salah tuh 8 tahun 1985 ke atas pokoknya. Ini yang nanamnya. Dulu aku masih sekolah SD. Nah, ini tuh nanamnya itu sudah lama banget sampai doyong kayak gini. Saking tuanya pohonnya itu sampai doyong. Nah itu karena apa kok selalu berbuah? Ternyata itu memang ada praktek dan teorinya, yaitu dirawat ya teman-teman, seperti ini. Selalu berbuah terus mintu ya, seperti ini. Alhamdulillah pohon sampai doyong kayak gini loh. Sampai ini ya lebat ya, di dalam-dalam itu kita sepil sebentar. Nah ini loh, sampai di sini-sini itu ya lebat kayak gini, rentep guys, di situ, di sini. Nah ini kayak gini, di sini. Nah ini karena apa? Sering kita pangkas, misalkan ada ranting-ranting Pak Coro Jawane panglanang. Nah yang ke atas yang enggak istilahnya kurang produktif dikurangi, akibatnya mengakibatkan tambah lebat gitu loh. Terus kemudian juga ada tips dan perawatan khusus agar lebat banget, terus kemudian kita akan menghasilkan kopi coklat yang bagus. Nah kita sebentar langsung ke arah sini, lanjut kita akan melakukan aktivitas. Nah yang di sini karena ini sangat rimbun sekali, terus di bawahnya itu juga ada kapulaga ya teman-teman. Ini lumayan ya, lebat banget ini juga. Nah ini yang arah ke atas itu juga dipangkas, akan di sini buahnya akan jadi nantinya. Karena apa? Nggak terlalu banyak daun ke atas, bunganya juga lebat seperti ini. Kita spill, oh lumayan ya, kayak gini loh teman-teman. Yang di sana juga ke atas tuh bunganya lebat. Nah kita akan melakukan aktivitas yaitu supaya lebat, terus buahnya itu jadi. Kita tambahkan yaitu pupuk ya teman-teman ya. Terus di sini juga avocado juga sudah ada pertumbuhan bagus, tinggal pembuahan. Di sini juga pertumbuhan juga. Nah, di sini juga sudah ada pemangkasan. Kemudian kita akan melakukan cara memupuk supaya buahnya lebat, kayak bunga-bunga ini bisa jadi seperti ini, seperti ini. Nah ini nanti ruwentet guys. Nah itu dibantu dengan pupuk ya teman-teman ya. Nah sebelum kita memupuk kita cangkul-cangkul tipis karena untuk menaruh pupuk dan disiram ya teman-teman ya. Nah ini memutar aja untuk menaruh pupuk, gini aja. Kita mencangkul-cangkul tipis untuk menaruh pupuk, memutar ya teman-teman ya. Di pangkal-pangkal itu bunganya juga lebat. Cara agar buahnya itu semakin lebat, maksud saya sudah berbuah karena sudah sudah bertahun-tahun ini, bertahun-tahun karena pohonnya aja sudah segini, 30 tahun ada ini. Kita tinggal merawat ya, tinggal merawat. Terus kemudian kalau ini di bekasnya ada apa, bonggolnya pisang yang sudah nggak layak. Nah ini kan akar ya teman-teman ya. Nanti kita pancing yang di sekitarnya ini, langsung masuk ini.
kan nggak memutus akar ya teman-teman, karena akarnya sudah menunjum ke bawah ini. Tinggal mengocorkan aja nanti merasuk ke bawah, maksud saya seperti itu. Terus saya tuh memang paling suka ya tumpang sari ya teman-teman. Nah di bawahnya itu sudah menghasilkan seperti ini kapulaga. Jadi intinya itu satu pohon jadi 2 rumpun. Ada pohon kapulaga, juga ada kopi coklat gitu loh teman-teman. Jadi intinya itu biar enggak keras tanahnya ya. Terus namanya pupuk merasuk. Nah ini ke akar, kita pancing langsung ke akar biar cepat merasuk. Ini karena kalau nggak pernah cangkul ya keras teman-teman. Nah ini untuk memasukkan pupuk ya, dibenamkan. Intinya dibenamkan terus disiram. Nah ini teman-teman, aku yaitu pakai pupuk Yaramila 16 untuk pembuahan ya. Kalau sak gini pohonnya paling enggak 4 genggam pasti itu. Karena di sini caranya gini ya, ditaburkan, tapi nanti disiram sampai larut ya teman-teman ya. Yang namanya pupuk, nanti biar cepat merasuk gitu loh. Gini. Nah ini kan ke akar langsung ya. Caranya agar kopi coklat buahnya lebat. Jadi sudah berbuah tapi tambah lebat. Jadi dikasih nutrisi pupuk ya. Pupuknya pembuahan ya, bukan pertumbuhan. Karena sudah berbuah beberapa kali, beberapa tahun. Nah seperti ini lanjut kita siram dulu sampai basah betul, lalu diurut, ditimbun. Ini musim kemarau, jadi kita bantu yaitu pengocoran seperti ini. Ya telaten ya teman-teman ya. Ini aja aku tiap hari tak 3 kali 2 kali 1 minggu pasti tak kocor ini yang namanya kapulaga juga. Jadi kita harus memupuk langsung ke sekitar akar biar cepat masuk ya, seperti ini. Jadi dibasahi sama dilarutkan ini seperti ini. Kopi coklat teman-teman pasti tahu, kopi coklat itu untuk aneka kue-kue, minuman, itu juga dari kopi coklat ya. Mungkin kalau ada yang penasaran ya teman-teman, belum pernah tahu pohonnya ya seperti ini pohonnya. Berbuahnya seperti itu masih kecil-kecil. Nanti kalau sudah masak itu kuning-kuning ya. Ini kan masih tahap pembuahan. Jadi intinya di situ ya teman-teman ya. Kalau merawat kopi coklat pas berbuah atau berbunga, tambahkan yaitu pupuk pembuahan. Cara mengaplikasikan cukup kita tabur, kita siram sama aja, atau langsung dilarutkan dalam ember, disiram juga bagus. Karena ini musim kemarau, kalau nggak dibantu air nggak larut. Itulah, jadi kita tahu ya, mungkin kalau musim penghujan kita taburkan sudah larut, tapi kalau musim kemarau harus dilarutkan gitu loh, seperti ini. Jadi ini juga dikocor juga, ini kapulaga ini juga investasi ini teman-teman. 2 bulan sekali aku juga panen dari kapulaga. Kalau kopi coklat kan 3 bulan ya, 3 bulan kita manen. Jadi mulai berbuah sampai menguning kurang lebih 3 bulan.
3 bulan manen, 3 bulan manen, ya alhamdulillah jadi lemintu gitu loh. Jadi intinya itu tips dan perawatan itu memang sangat penting, harus itu, karena di tanaman kopi coklat itu lebatnya malah musim kemarau seperti ini. Jadi bunga nggak rontok, kemudian jadi gitu ya. Terus cara melebatkan ya pakai pupuk ini. Kita bisa pakai pupuk lain teman-teman, sesuai dengan selera ya pupuk itu. Yang penting kalau di pembuahan ya pupuknya intinya ke pupuk buah. Kalau pertumbuhan, membesarkan pohon, menghijaukan daun itu pupuk pertumbuhan gitu. Jadi patokannya di situ. Kita pakai pupuk apa aja, yang penting di pupuk ini NPK. NPK-nya itu banyak. Itu istilahnya untuk pembuahan itu sangat bagus. Gitu loh teman-teman ya. Jadi seperti ini. Terus ngocornya, nyiramnya itu sampai bener-bener ini basah kayak kali, kayak sungai, larut. Kemudian nantinya itu cepat merasuk ke akar-akar, jadi nutrisi itu akan naik ke atas, kemudian buahnya itu akan besar-besar, bentet-bentet, pokoknya yus mantep lah ya. Ini aku ditemani juga sama ayamku ya, tuh pada berkeliaran di kebun ya, seperti itu. Jadi intinya itu kalau sudah dikocor nanti ditimbun, tapi kalau masih seperti ini kita tabur-taburkan lalu kita siram, pasti larut gitu loh sampai basah betul seperti ini. Jadi intinya itu perawatan tuh memang sangat penting ya teman-teman ya, seperti ini. Terus di sini tuh nyiras pantes ngocor kapulaga, nah seperti ini. Kapulaganya juga buahnya lebat, kopi coklatnya juga lebat. Jadi disiram ya teman-teman ya, musim kemarau harus rajin menyiram seperti ini. Jadi nyiras pantas ini kan tumpang sari, wong di bawahnya kopi coklat kok ada kapulaga. Ternyata juga menghasilkan, ini buahnya lebat ya, habis tak panen sudah ada yang berbunga lagi. Jadi alhamdulillah juga penghasilannya double teman-teman. Nah ini ayamku selalu berkeliaran ya kalau aku di kebun seperti ini. Nah ini kalau sudah larut pindah ke sana ya teman-teman ya, ini sudah larut, tinggal menguruk aja, nanti kita pindah ke sini ya teman-teman ya, kita pindah memutar. Nah ini di sini. Nah ini penting ini, kalau dilubangi kan namanya pupuk itu nggak semburat kemana-mana, tapi ke dalam masuk ke sekitar akar pohon kopi coklat seperti ini. Ini juga dihancurkan, dilarutkan pakai air. Sering-sering kita mengocor tambah lebat di musim kemarau seperti ini. Nah ini harus ini teman-teman ya. Ya kopi coklat seperti ini ya teman-teman, kita bisa menambah penghasilan ya. Jadi selain dari kapulaga kita juga panen namanya kopi coklat. Nah seperti ini, terus nanti sebentar lagi saya timbun seperti ini ya, sebentar seperti ini ya teman-teman ya. Nah ini contohnya seperti ini. Nah ditutup ya biar terus langsung ini diginikan biar sampai airnya sampai basah betul. Nah terima kasih ya teman-teman sudah menonton video kami, semoga bermanfaat, yaitu cara agar kopi coklat buahnya lebat. Oke, makasih. Assalamualaikum, bye bye.